Krakatau namanya. Terus buat dia. Hah? Sunyok baik. Baik dah dia. Di mobil aja lebih terus. Oh, nyok hoi kan. Oh, baik taruh. Taruh di sana. Taruh sterking udah nyok. Taruh di minyak. Lagi bila. Kaki baik ke laut. Kalau tahun 80-an dulu ada apa namanya penelitian juga ya. Dulu kan insinyur kan, bukannya S1. Habis itunya batunya diketok-ketok, pas dia pulang sakit langsung meninggal. Nah kita jangan, kita cuma foto-foto. Ya. Jadi mana? Mak beran. Barang. Ini namanya batu muning, namanya kan sejarahnya dulu apa namanya, ada orang tua tuh meninggal kan, pas sampai di sini apanya tandunya apa namanya tuh, pas hari hujan kan dia lewat sini belum dikubur kan, nah pas nak datang lagi itu kuburan ini jadi batu orang itu tuh, oh sejarahnya itu langsung jadi batu. Jadi orang-orang banyak tuh tidak jadi dia nguburnya tuh. Di sini warga di sini seringnya kan dipuja, ada yang apa yang dipuja-puja malam-malam kan, ada yang dapat khasiatnya warga di sini. Tapi kita jangan ganggu yang ini barangnya. Kalau kita ganggu kan pasti kita dapat balasannya. Itu cerita warga di sini kan. Ya pernah orang ke sini dulu dari penelitian 80-an dulu. Dia tuh pas cak ini juga sore-sorenya kan datang dia. Hari hujan, namun kayak gitulah. Dia tuh ngetuk-ngetuk itu pakai palu. Nah, itu nitinya kan. Seminggu dia balik pulang situ itu langsung meninggal ya ceritanya. Memang akarnya lah batu ini. Ya. Enggak boleh dipegang. Pegang tuh boleh. Ya. Tidak apa-apa dipegang. Cuma kita istilah nak ngolah itu tidak boleh ya. Itu. Ceritakan tentang batu ini. Batu ini namanya batu Megas. Cerita batu Megas, zaman dulu kan ada moyang kami dari Semangus mau ke Bukit Sabit kan.
Sehingga sebentar di sini langsung makan, baru separuh, harus suap nasi, kejungan api itu udah besar. Jadi nenek kami itu langsung ngebut ke sana, sehingga nasi ini ditinggal di sini. Sampai di sana kan nenek kami disandra kan oleh musuh kan. Nggak sempat lagi, nggak kesini kan batu ini lah jadi batu. Yang bukit batu tuh legenda kan, semacam rumah hunian. Di situ kan banyak macam, ada bentuk kubah masjid, kamar, tempat persyaratan macam kan. Jadi pas zaman Sipaledah itu jadi disumpah jadi apa tuh, maka namanya Gua Batu namanya. Jadi kalau orang sini kan mau ke Bukit Bolan kan harus suruh langun ke Bukit Bolan. Kalau orang Bukit Bolan kok jalan kaki nyari nafkah ke sini ke Bukit Sabit. Jadi dia ada kaitan bukan Bukit Bolan dengan Bukit Sabit kan. Jadi hubungan antara Bukit Bolan dan Sabit ini sampai segini harmonis, kata istilahnya permasalahan aman-aman baik. Yang kecil patah masuk kafe. Kan masuk koran. Kambing. Masuk koran 7. Nama saya Marlini. Tugas saya sebagai juru pelihara situs Batu Macan di Desa Pagar Alam, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat. Nah, ini menyangkut Batu Macan ya, kalau sebutannya di daerah ini sebagai lambang atau pagar yang dipagarinya pagar gunung atau boleh disebut 4 jungku kata Bapak. Nah, yang dipagarinya adalah 1. Perzinahan, 2. Pertumpahan darah. Apabila terjadi perzinahan, maka yang berbuat harus 1. menyembelih kambing, 2. menyembelih kerbau. Yang menyembelih kambing itu namanya membasuh dusun, membasuh rumah, dan menyembelih kerbau itu membasuh dusun. Dari zaman dahulu, Batu Macan ini sudah dipelihara oleh masyarakat desa ini. Nah, walaupun ada dulu pernah ada yang ingin merusak. Nah, sangat berakibat sekali dengan dia. Sekarang terlihat sekali dampaknya. Dia mengalami gangguan jiwa. Ini adalah arca manusia. Ini bagian Pundak. punggung, ya. Ini lengannya, tangannya. Di bagian punggung, badan, ini lengan. Tapi sayang ini bagian tangan ini patah. Ini bagian ini patah. Nah, ini bagian kaki. Kaki di sini kita lihat ada gelang kaki, ya, gelang kaki nih. Nih banyak sekali bagian-bagian ini yang patah. Ini dari kepala, bagian tangan ini semuanya patah dan tidak ditemukan patahannya. Dan ini terjadi di masa kolonial. Jadi menurut catatan Pandurhup yang datang ke sini pada tahun 1931 sudah mengatakan bahwa arca ini sudah tanpa kepala. Nah, jadi kita tidak tahu siapa pelakunya. Yang jelas dari catatan Pandurhup yang datang ke sini pada tahun 1931 ini sudah tidak ada lagi. Ya. Dan infonya dulu pernah ada juru pelihara di sini, tapi sesuatu hal tidak ada lagi hingga kini. Jadi kurun waktu 10 tahun terakhir Hilang. tidak ada juru pelihara terhadap situs yang ada di sini. Nah, selain ada arca, di sini juga ada batu datar, menhir, dan lumpang batu yang berada di depan rumah warga. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat konteksnya saat ini, jadi situs ini pemukiman ini sangat sudah lengkap, ya, lengkap. Ada arca, ada batu datar, ada menhir,
ada lumpang batu. Dan juga lokasinya itu hanya beberapa meter dari Sungai Lematang. Ya, kita ketahui bersama bahwa masyarakat dulu prasejarah mereka bermukim di daerah yang subur. Antara lain daerah subur itu di mana adalah di tepi sungai atau di tepi tebat atau danau. Megalitik Pasemah, terutama yang berada di Kabupaten Lahat, saat ini merupakan megalit terbanyak yang ada di Indonesia dengan rekor muri tahun 2012. Alhamdulillah, walaupun situs megalit ini tersebar ada di pemukiman masyarakat, ada di persawahan, di semak belukar, di kebun kopi, akan tetapi masyarakat Kabupaten Lahat dan Pasemah tetap menjaganya dengan kearifan lokal. Mereka tidak mengganggu keberadaan megalit ini, walaupun secara keagamaan megalit ini belum mengenal agama, dan masyarakat yang saat ini ada sudah mengenal agama Islam. Nah, walaupun tidak ada korelasi keagamaan, tapi dengan kearifan lokal, masyarakat Kabupaten Lahat, masyarakat Pasemah tetap menjaganya, sehingga keberadaan megalit tetap terjaga dan lestari. Dan kalau kita lihat saat ini, beberapa arca megalit sudah tanggal kepalanya ataupun hilang kepalanya. Hal itu terjadi pada umumnya sebelum masa kemerdekaan, ya. Jadi bahkan sebelum datangnya peneliti megalit Panderhub, arca-arca tersebut kepalanya sudah tanggal, bahkan beberapa daripada kepala arca itu sudah berada, ada yang berada di perumahan penduduk, ada juga yang berada di museum, antara lain berada di Museum Bala Putradewa Palembang. Kalau pendapat saya udah berubah dari mulai aku tahun masuk ongkos dari sungai itu pernah aku sampai Ulu Rawas Kota Tanjung itu ongkosnya Rp1.000, sekarang ongkosnya udah Rp60.000. Dari mulai ongkos Rp1.000 saya masuk dari Ulu Rawas ini sekarang udah Rp60.000, itu banyak perubahan. Maunya kan sangkup alam tumbuh-tumbuhan ini, sekarang udah bongkar. Gejala mereka itu satu kemungkinan mereka itu mau, apakah mau diterang, apakah mau bikin kebun. Nah itu. Saya mulai dari Ulu Rawas, dari Surulangun ke Ulu Rawas, itu tiap batu itu saya teliti. Batu ini bentuknya kayak gini. Sungai ini kedalamannya kayak gini. Itu aku uji coba. Bukannya hanya dalamnya sekian meter. Saya uji coba. Nyampe 10 meter kayak yang saya nyelam itu. Saya nggak mau dibohong-bohongi. Di mana banyak ikannya, di mana kurang ikannya. Kalau biasanya kan alam kita ini yang kayak tumbuh-tumbuhan itu kan maunya kayak mau sangkup gitu, enak dipandang mata. Sekarang kan udah terang, nggak enak lagi kayak wong nambang-nambang gitu kan, udah bongkar. Sebenarnya kalau yang nambang di tempat kita istirahat tadi itu sebenarnya dulu udah kayak gitu, banyak pohon-pohon, nggak terang kayak gitu. Nah, itu kan lah udah berubah cuacanya. Dia ini udah nggak layak lagi dipandang mata lagi. Satu kemungkinan, kalau mereka itu mau cari makan, gimana ya? Karena kayak motong parah itu sekarang nggak ini lagi. Jadi kemungkinan dia itu udah
nggak bisa kita ngomongnya, sedangkan kades yang di Ulu Rawas ini tidak bisa bertahan, apalagi saya sebagai warga luar, warga dari Kecamatan Rawas Ulu mau negah ke Kecamatan Ulu Rawas, sedangkan Camat Ulu Rawas saja kan ada. Harapannya ya gimana ya? Maksudnya ya gitu, standar kayak semula, tapi nggak bisa semula ya biasa-biasa. Kalau lokasinya udah hancur ya tetap hancur. Ya maksudnya saya itu kalau bisa sama-sama jaga alam di Ulu Rawas lebih baik sebenarnya gitu. Lebih baik alam di Ulu Rawas kalau sama-sama bisa terjaga.